Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Pada sehat kan? Harapan Ibu mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam masa pandemi ini, Ibu berharap pada kalian jangan lupa kalian melaksanakan protokol kesehatan. 3M paling tidak itu harus kalian laksanakan. Memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan. Itu paling tidak harus kalian lakukan. Apalagi keadaan seperti sekarang ini, di mana pandemi masih terus berlanjut, kita bisa lihat di sekitar kita banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ternyata harus terpapar oleh COVID-19 ini, dan bisa jadi mereka mengalami seperti itu karena kurang dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tapi itu semua jangan kita jadikan sebagai hal-hal yang membuat kita takut, karena memang yang namanya virus itu memang ada. Kita harus berusaha, harus ekstra hati-hati, jaga imun kalian, tingkatan iman kalian, sehingga segala sesuatu yang ada bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, bisa kita lewati dengan baik. Untuk kelas 8 AB dan ABCD, ini nanti akan bertemu dengan Ibu untuk mata pelajaran IPS. Perkenalkan terlebih dahulu, untuk kelas 8 ABCD, ini nanti IPS Ibu yang membawa. Dalam artian di sini nanti kalian akan Ibu dampingi untuk belajar IPS. Nah, di sini untuk pertama kali kita akan mengenalkan terlebih dahulu berapa KKM yang kalian harus capai, kemudian apa saja penilaian yang harus kalian ikuti bersama selama PJJ ini. Untuk KKM, kalian kemarin di kelas 7, KKM-nya 70. Tapi untuk kelas 8 ini, kalian KKM-nya nanti 71. Dan di kelas 9, KKM-nya 72. Ini kesepakatan bersama guru-guru yang mengajar IPS di SMP 2 yang tercinta ini. Nah, untuk kelas 8, tadi Ibu katakan KKM-nya 70. Harapan Ibu, kalian bisa bersama-sama dengan Ibu melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring ini ya, dengan baik, sehingga nanti nilai yang kalian peroleh selama semester gasal ini mencapai nilai yang maksimal. Paling tidak lebih dari KKM, lebih dari 71. Harapan Ibu seperti itu. Dan untuk mencapai KKM 71, Ibu yakin kalian dengan usaha keras, ya, dengan bimbingan dari orang tua kalian, kemudian didampingi Ibu dari sekolahan, ya, harapan Ibu kalian bisa mencapainya. Jangan lupa, seperti yang kalian lakukan di semester-semester kemarin, untuk mencapai KKM tersebut, kalian harus disiplin. Itu yang penting. Buka grup WA yang ada di kelas kalian. Tugas-tugas apa yang diberikan oleh guru-guru? Silahkan segera kalian laksanakan, segera kalian kerjakan, sehingga tidak lagi ada tugas yang kalian menganggapnya itu adalah tugas yang sangat berat. Ya. Ketika ada tugas langsung dikerjakan, Ibu yakin kalian tidak merasakan berat. Karena guru-guru yang mengajar di SMP Negeri 2 Klaten sudah memperkirakan kira-kira kalian sanggup enggak mengerjakan tugas-tugas tersebut. Harapan Ibu nanti kelas 8 A, B, C, D ini merupakan kelas-kelas yang terbaik. Untuk nilai-nilai IPS nilainya bagus, tapi jangan lupa kejujuran itu juga harus diutamakan. Ya, itu untuk KKM. Jadi jangan lupa KKM-nya untuk IPS kelas 8 adalah 71. Kemudian untuk penilaiannya, seperti halnya semester kemarin, penilaian yang akan dilaksanakan ada beberapa macam. Yang pertama, kalian bisa lihat di PowerPoint yang ada. Yang pertama adalah
penilaian ulangan harian. Ya, untuk Ibu, minimal nanti dalam satu bab Ibu akan berusaha untuk memberikan kalian ulangan harian. Kalau masih dalam pandemi ini, nanti bisa bisa dengan cara Google Form atau tugas-tugas yang lain. Untuk yang pertama tadi nilai ulangan harian, kemudian yang kedua ada nilai penugasan. Ini juga jangan lupa terus kalian kerjakan. Kemudian penilaian yang ketiga adalah penilaian tengah semester yang biasanya dilaksanakan sekitar akhir bulan September atau awal bulan Oktober. Kemudian yang terakhir adalah penilaian akhir semester yang untuk semester gasal ini kemungkinan nanti akan dilaksanakan pada bulan Desember. Untuk materi kelas 8 semester gasal ini nanti kita akan membicarakan dua bab. Bab yang pertama mengenai interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kemudian bab kedua, pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Untuk bab pertama, kalian nanti akan Ibu dampingi untuk mempelajari mengenal negara-negara ASEAN. Yang pertama tentang letak geografis negara ASEAN, yang kedua tentang letak koordinat atau biasa dinamakan juga dengan letak astronomis. Kemudian yang kedua, ada interaksi antara negara-negara ASEAN, mulai dari pengertian, faktor pendorong dan penghambat kerjasama, kemudian bentuk-bentuk kerjasama, kemudian pengaruh kerjasama, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Kemudian yang keempat, upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Kemudian C, pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN meliputi yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan pengetahuan terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, dan yang keempat, pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Ini bab yang pertama. Bab yang kedua mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial, nanti kalian bisa baca sendiri. Karena yang akan kita bahas untuk saat ini adalah mengenai bab pertama dulu. Interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, mengenal negara-negara ASEAN. Kita tahu ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pemerakarsanya ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, kemudian Singapura, dan Thailand. Tapi saat ini anggota ASEAN adalah 10 negara, 5 negara yang pertama sebagai pendiri, kemudian bergabung sesudah itu ada Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sedangkan untuk Timor Leste sampai sekarang masih menjadi pengamat. Jadi belum masuk menjadi anggota ASEAN. Jadi dari 11 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, tinggal satu, yaitu negara Timor Leste yang belum masuk menjadi anggota ASEAN. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di sini. Ini nanti silakan kalian isi, ya. Contoh gambar-gambar. Kalian cari nanti tokoh-tokoh pendiri ASEAN, baik itu yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura maupun Thailand. Kamu letakkan gambar tersebut di kolom yang sudah Ibu buat di tabel itu, lengkap dengan nama dari tokoh tersebut. Kemudian kita lanjut dengan letak geografis dan letak koordinat ASEAN atau letak astronomis ASEAN. Ini letak geografisnya, kita bisa lihat. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan yang kita tahu bahwa
Indonesia ini memiliki posisi strategis. Ya, dilihat dari sisi geografisnya atau letak geografisnya, Indonesia ada pada jalur silang dunia, baik itu dalam hal perdagangan dan lain-lainnya, sehingga kita memang perlu waspada, kita perlu berhati-hati karena posisi kita yang sangat strategis tersebut. Nah, nanti tugas kalian selain tadi mencari gambar tokoh pendiri ASEAN, kalian juga silakan nanti isi titik-titik yang ada di slide ini. Ya, batas-batas wilayah dari negara-negara ASEAN. Secara geografis, ya, negara-negara yang ada di ASEAN itu memiliki bentuk atau ciri-ciri seperti yang ada di slide ini. Yang pertama compact, kemudian fragmented, kemudian elongate dan protruded. Ya, silakan kalian baca sendiri nanti. Kemudian letak koordinat ASEAN atau sering juga dinamakan dengan letak astronomis ASEAN. Nanti silakan kalian isi juga negara paling utara dilihat dari garis bintangnya yang ada di ASEAN itu negara apa, ya. Kemudian paling selatan negara mana, dilihat dari garis bujurnya paling barat negara mana, kemudian paling timur negara mana. Sesudah itu kalian juga isi, silakan nanti garis lintang dan garis bujur yang ada yang membatasi negara-negara ASEAN itu ada di garis lintang berapa aja. Berapa derajat lintang utara sampai berapa derajat lintang selatan, berapa derajat bujur timur sampai berapa derajat bujur timur. Nah, yang terakhir untuk pertemuan kali ini, silakan nanti kalian juga isi identifikasikan letak astronomis dari masing-masing negara. Kemudian kalian lihat juga iklimnya apa. Silakan nanti kalian isikan pada tabel yang sudah Ibu siapkan. Nah, untuk kali ini hanya itu aja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik. Segera kerjakan sesudah Ibu kasih tugas ke kalian. Cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik, tetap dalam keadaan sehat, ya, laksanakan protokol kesehatan. Itu aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.